Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan terkait rancangan basis data. Nah, di sini coba saya buatkan mind map-nya ya. Sekarang kita di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang ya, IR diagram atau Entity Relationship Diagram. Apa yang akan kita bahas? Coba kita lihat. Ya. Ada entity, atribut, relasi, simbol, contoh IR diagram, ada primary key, ada derajat kardinalitas, dan ada pengembangan kasus. Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada entity. Apa sih entity itu? Oke, kita perbesar ya. Entity itu adalah objek yang akan disimpan recordnya yang akan disimpan recordnya. Contoh, jadi objek apa? Objek mahasiswa, objek dosen, objek mata kuliah. Nah, ini akan kita simpan ke dalam database. Terus kita lanjutkan entity ya. Ada juga yang namanya atribut. Jadi dalam IR diagram ada yang namanya atribut. Apa itu atribut? Adalah sesuatu hal yang membedakan dengan entity lainnya. Contoh, atribut nama, atribut alamat, atribut NIM. Nah, NIM ini untuk mahasiswa, dan ada atribut NIK ini untuk dosen. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kalau mahasiswa atributnya ini ada NPM, ada nama, ada kelasnya ya, dan ada jurusannya. NPM itu seperti NIM, jadi si mahasiswa itu punya NIM, punya nama, punya kode kelas, punya kode jurusan. Nah, dosen atributnya itu ada NIP, nama, ada nomor telepon, dan email. Jadi beda ya atributnya antara dosen dengan mahasiswa. Oke, jadi itu dinamakan dengan atribut. Nah, selanjutnya di dalam IR diagram ada yang namanya relasi. Oke, apa itu relasi? Nah, ini menghubungkan antar entity. Oke, nah semua ini ketiga komponen ini dalam IR diagram memiliki simbol. Ya, apa simbolnya? Ya, ada entity ya. Entity itu persegi panjang. Kalau atribut itu elips. Kalau relasi itu diamond ya, belah ketupat. Ini bukan ini. Nah, belah ketupat. Oke. Nah, contohnya gimana contohnya? Contohnya gini. Tuh, contohnya gini ya. Jadi mahasiswa itu punya atribut NPM, punya atribut nama. Nah, entity-nya namanya mahasiswa, digambarkan kota jurusan atau dosen tadi. Entity-nya digambarkan kota, atributnya jurusan itu ada kode jurusan, nama jurusan, dan jenjang jurusan. Apa relasinya? Relasinya mahasiswa memiliki jurusan. Nah, relasinya digambarkan dengan belah ketupat dan dikasih garis. Oke, sebentar ya. Ini contohnya ya. Jadi contoh IR diagram sederhana itu seperti ini antara dua entity, entity mahasiswa dengan entity jurusan. Oke. Nah, selanjutnya dalam IR diagram itu ada yang namanya primary key. Apa itu primary key? Nah, primary key itu atribut yang unik. Terus juga bisa digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Ya, contoh tabel mahasiswa. Ya, kita lihat. Nah, tabel mahasiswa, tabel KRS. Jadi dalam sistem informasi akademik ada kejadian yang direkam, yaitu kejadian data mahasiswa harus kita rekam ya. Seperti kamu ya, NIM-nya atau NIP-nya itu berapa, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, jurusannya apa. Terus ada yang namanya tabel mata kuliah. Jadi kita simpan dulu. Ada entity mata kuliah. Nah,
kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya berapa, dia muncul di semester berapa nanti. Nah, terus ada tabel KRS. Jadi KRS itu berisi tentang siapa mahasiswanya yang ngambil mata kuliah apa, seperti yang barusan kamu lakukan ya. Oke. Nah, syarat primary key ya. Jadi syarat primary key apa syaratnya? Ya, yang pertama dia harus unik. Ya. Nah, di tabel mahasiswa ini ada nggak field atau atribut yang dia itu unik, tidak bisa isinya itu tidak bisa sama. Jurusan, oke, coba kita cek. Jurusan itu, atribut jurusan itu punya nilai teknik komputer sama teknik elektro. Teknik komputer lagi, jadi ada data yang terisi sama, berarti ini tidak unik, maka jurusan tidak bisa menjadi primary key. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, laki-laki, oke, datanya bisa berulang-ulang ya, maka ini tidak bisa menjadi primary key. Nama, kemungkinan nama akan berbeda ya, cuman tapi apa iya selanjutnya di mahasiswa selanjutnya itu tidak mungkin lagi ada nama mahasiswa yang namanya Rifai atau Afrika, pasti kan ada ya, karena nama itu tidak bisa kita patenkan, jadi orang mau kasih nama siapa aja bebas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka nama sepertinya tidak mungkin menjadi primary key karena dia tidak bisa unik. Coba kita lihat nih ya, ini 2001, 2002, 2003, 2004, artinya NIM ini selalu berbeda. Nah, inilah yang paling mungkin untuk menjadi primary key ya, kunci utama, dan tidak boleh bernilai 0 ya, jadi nggak boleh kosong, isinya harus terisi. Jenis kelamin bisa jadi waktu kamu membuat Google kan tidak kamu isi, bisa ya. Terus jurusan juga kamu baru mendaftar, dia karena kamu belum aktif, maka kamu belum punya jurusan, cuman baru milih kamu mau daftar di jurusan apa ya. Jadi sementara untuk PNB itu jurusan bisa diisi kosong, nah itu tidak boleh. Jadi NIM itu pasti menjadi primary key karena dia harus terisi dan tidak boleh sama. Contoh lagi ya, kita lihat contohnya. Nah, gini nih. Jadi dalam sebuah relasi, entity relationship diagram, untuk ini, jadi mahasiswa punya NPM sebagai primary key. Nah, di dalam IR diagram primary key kita kasih garis bawah seperti ini ya. Jurusan, nama jurusan mungkin bisa berbeda ya, tapi bisa jadi sama. Jurusan bisnis, bisnis apa? Ternyata di fakultas ekonomi adanya bisnis syariah. Di jurusan pertanian ada bisnis pertanian, agrobisnis. Nah, jadi kemungkinan akan sama dalam sebuah fakultas, dalam sebuah universitas. Maka untuk atribut nama tidak mungkin, atau bisa jadi tidak kita pakai sebagai primary key. Yang kita jadikan primary key adalah kode jurusannya, gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penentuan derajat kardinalitas. Apa itu derajat kardinalitas? Itu menjelaskan hubungan antara masing-masing relasi. Ya, jadi hubungannya ini apa? Mahasiswa terhadap jurusan dibagi menjadi 3, yaitu one to many, many to many, one to one. Nah, contoh one to many apa sih? Contoh one to many itu seperti ini, teman-teman. Nah, pakai ini ya, pakai pen. Nah, di sini coba ada misalkan tabel mahasiswa. Oke, di sini ada tabel jurusan. Dalam sebuah universitas kita punya 9 jurusannya. Coba kita pakai 4 dulu deh. Ada STI, ada ARS, ada
kewirausahaan ya. Ini STI, ini ada ARS, ada kewirausahaan. Nah, di sini ada mahasiswa 1, ada mahasiswa 2, mahasiswa 3, 4, dan 5 misalkan. Nah, mahasiswa 1 ini tadi menjelaskan hal ini ya, one to many ya. Jadi satu mahasiswa itu boleh memiliki satu jurusan. Nah, jurusan boleh dimiliki oleh banyak mahasiswa. Nah, jadi bisa dibalik ini sebenarnya, many to one atau one to many sebenarnya sama aja, tergantung dari bagaimana kita melihat objeknya. Kalau menghubungkan mahasiswa dengan jurusan, maka hubungannya many to one atau one to many. Kamu tinggal ngebalik ini aja, ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini. Oke. Nah, ini hubungannya itu many to one atau one to many. Kalau kita baca dari tabel mahasiswa ke jurusan, maka membacanya itu many to one ya, karena satu mahasiswa itu hanya bisa memilih satu jurusan, tetapi satu jurusan bisa dipilih oleh banyak mahasiswa ya. Mahasiswa 1, 3, dan 5 memilih jurusan STI atau memiliki ya, memiliki. Kalau memilih itu pas PMB, sekarang pas sudah kuliah kalian memiliki jurusan. Nah, mahasiswa 2 jurusannya ARS, mahasiswa 4 jurusannya KWU. Nah, gitu. Jadi jurusannya satu tapi diikuti oleh banyak. Maka kalau kita bacanya dari sini ke sini, maka membacanya many to one. Banyak mahasiswa memiliki satu jurusan, gitu ya. Ini namanya many to one atau one to many. Selanjutnya ada yang dinamakan many to many ya. Many to many itu contohnya ini, saya hapus. Oke. Ini hubungan dengan mahasiswa dengan mata kuliah. Ya, ini mahasiswa, ini makul. Nah, hubungannya adalah many to many. Mau dibalik gimana pun tetap sama. Mau bacanya dari sini ke sini atau dari sini ke sini, tetap nanti many to many. Nah, saya buktikan ya. Mahasiswa 1 itu memilih mata kuliah 1, mata kuliah A. Mahasiswa 1 memilih mata kuliah B. Mahasiswa 1 memilih mata kuliah mahasiswa 1 memilih mata kuliah C. Nah, mahasiswa B memilih mata kuliah, mahasiswa 2 memilih mata kuliah 1 juga. Mahasiswa 2 memilih mata kuliah C. Mahasiswa 3 memilih B. Mahasiswa 3 juga memilih D. Mahasiswa 2 ternyata juga memilih D. Jadi hubungannya many to many. Banyak mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah, gitu ya. Nah, ini dinamakan many to many. Oke. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan one to one. Nah, one to one itu contohnya apa ya? Jadi hanya satu hubungannya. Ya ini misalkan menikah ya. Dalam kasus keluarga, maka si pria dan wanita hanya menikah hanya punya satu pasangan. Begitupun wanita hanya punya satu pasangan. Jadi one to one. Oke. Selanjutnya contoh kasus ini ya. Saya tutup dulu. Contoh kasusnya itu seperti ini. Jadi dalam kasus yang tadi, mahasiswa terhadap jurusan, maka hubungannya adalah many to one atau one to many, tergantung dari mana kita membacanya. Oke. Nah, di dalam derajat kardinalitas juga ada yang namanya tadi ini simbol ya. Kalau simbolnya seperti ini, maka minimal 1, maksimal 1. Kalau simbolnya seperti ini, maka minimal 0, maksimal 1. Coba kita lihat jurusan.
simbolnya seperti ini. Kenapa? Oke, kenapa? Karena bisa jadi ini artinya minimal 0, maksimal banyak. Kalau begini minimal 1, maksimal 1. Contoh ini ya. Nah, ini yang terjadi itu kan ini ya, maksimal 1, minimal banyak dari mahasiswa. Minimal 0, maksimal banyak nih dari mahasiswa. Kenapa? Bisa jadi waktu jurusan itu dibuat ya, ada jurusan baru, ada misalkan jurusan nanti besok psikologi, jurusannya sudah ada minimal 0, karena jurusannya baru dibuat, belum ada mahasiswa yang daftar gitu loh, jadi minimalnya 0, maksimalnya banyak. Nah, begitu nanti sudah dibuka, bisa jadi mahasiswa langsung banyak yang mendaftar, jadi minimalnya 0. Nah, mahasiswa terhadap jurusan minimal 1 jurusan dan maksimal 1 jurusan, tidak boleh dia 2 jurusan gitu ya, kecuali di kampus yang ada double degree-nya, jadi bisa memilih 2 jurusan. Ini tergantung dari kasusnya, tergantung dari universitasnya. Nah, kalau simbolnya seperti ini, cara membacanya minimal 0, maksimalnya banyak, minimal 1, maksimal 1 dari sini ya. Kalau ini berarti minimal 1, maksimal banyak. Oke. Saya tutup. Sekarang kita ini udah ya, dari kardinalitas sudah ya. Nah, sekarang kita ke pengembangan kasus. Nah, coba sekarang yang tadi kasusnya relasi ini ya, bukan, contoh IR diagram. Nah, contoh ini kan baru 2 entity ya, 2 entity. Nah, sekarang coba kasusnya kita kembangkan menjadi, kan dalam sebuah perusahaan yang sudah kalian pilih kemarin, pasti entity-nya cuma tidak mungkin hanya 2 ya, pasti banyak. Nah, contoh dalam sistem informasi akademik ada entity dosen, ada entity mahasiswa, ada entity jurusan, entity mata kuliah, nanti ada lagi kalau kamu udah tugas akhir ada tugas akhir, nanti kalau kamu PKM juga ada entity PKM ya, dan ada atribut-atribut yang harus direkam gitu ya. Nah, sementara kita pakai 4 entity ini dulu juga. 4 entity ini aja nanti akan banyak sekali relasi yang terbentuk. Coba kita lihat. Nah, jadi relasi yang terbaru adalah, kita lihat ya. Nah, pertama ini. Tuh. Kalau ada mahasiswa, jurusan, dosen, mata kuliah. Nah, kira-kira nanti relasinya akan seperti ini. Yang terbaru, dosen, ya, dosen mengajar mata kuliah. Apa derajat kardinalitasnya? Derajat kardinalitasnya minimal 0, maksimal banyak. Minimal 0, maksimal banyak. Berarti many to many ya. Many to many. Yang kita baca yang ini. Nah, bagaimana cara membacanya gini? Jadi dosen, satu dosen, many to many ya. Oke. Nah, dosen terhadap makul. Sama seperti mahasiswa tadi ya, satu dosen bisa mengajar satu mata kuliah, bahkan dia bisa mengajar ke sini juga, dia bisa ngajar ke sini juga gitu loh. Dosen ini juga bisa ngajar ini, bisa ngajar ini, dosen ini hanya ngajar ini, dosen ini hanya ngajar ini. Nah, gitu. Jadi banyak dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Ya, ini hubungannya many to many. Lah, kok di sini ada 0? Ya, minimal 0. Ya, bisa jadi saat itu mata kuliahnya sedang tidak diajarkan. Jadi kamu kan lagi di semester 2, mata kuliah semester 3 kan berarti tidak sedang diajarkan oleh dosen. Ya. Nah, dosen bisa jadi tidak sedang mengajar mata kuliah karena dia lagi cuti umroh atau cuti melahirkan. Oke. Selanjutnya, nah,
Berarti, nah di sini ID atau primary key dosen yaitu kan NIP, mata kuliah juga kode mata kuliah. Nah, di dalam relasi bisa kita menambahkan atribut lainnya untuk mengetahui si dosen ini mengajar mata kuliah itu di tahun berapa, dan dosen ini mengajar mata kuliah tersebut di semester berapa. Maka kita bisa menambahkan atribut di sini untuk menjelaskan, ya, dosen mengajar mata kuliah. Dosen A mengajar mata kuliah 1 di tahun berapa, semester berapa. Oke. Jadi atribut bisa kalian tambahkan di dalam relasi. Ya, kalau ada atribut tambahan di dalam relasi, maka relasinya bisa kalian simbolkan seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, di dalam ini kita kembangkan lagi. Nah, ya. Tuh. Nah, karena ini terjadi sebuah relasi many to many, derajat kardinalitasnya many to many, biasanya ini nanti akan menjadi tabel baru karena akan menyimpan foreign key, kunci tamu, kunci primary key yang menjadi kunci tamu di sini, ya. Nah, supaya bisa terekam tabelnya tadi itu kan supaya enak dibaca. Mana tadi tabelnya? Contoh tabel atribut ya. Nah, supaya enak dibaca seperti ini, ya, supaya enak dibaca seperti ini. Jadi dosen ngajar mata kuliah apa, di tahun berapa, semester berapa, maka supaya ada primary key-nya. Jadi kan tadi setiap tabel itu harus ada primary key. Nah, di sini primary key-nya kita tambahkan, yaitu ID mengajar, ya. ID mengajar ini. Jadi relasi ini yang sudah menjadi sebuah entity, kita tambahkan atribut untuk membedakan si dosen A sedang mengajar mata kuliah A di tahun berapa sama semester berapa. Oke. Nah, apa pengembangan selanjutnya? Mahasiswa mengikuti mata kuliah yang diajarkan. Jadi ini tabelnya, relasinya mengikuti. Apa derajat kardinalitasnya? Nah, ini tadi si dosen kan namanya tabel mengajar ya. Tabel mengajar itu biasanya menjadi tabel KRS, teman-teman. Jadi di tabel KRS itu ketahuan siapa yang ngajar apa, tahun berapa, semester berapa. Nah, kamu sebagai mahasiswa itu kan mengikuti tabel KRS itu, ya enggak? Nah, kamu ngikutin siapa, mau ikut mata kuliah apa? Oh, saya juga ngambil ini, saya juga ngambil ini. Oh, saya juga ngambil ini. Dia hanya ngambil ini, saya cuma ngambil ini aja. Oh, aku juga ngambil ini. Nah, gitu ya kan, KRS-an kayak gitu, ngambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, karena jadi ini apa hubungannya? Many itu many ya, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, maka berkembanglah di sini, ya, menjadi sebuah entity baru, enggak? Sibling. Oh, sorry. Kita tambah lihat sudah muncul belum? Oh, tidak muncul ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kamu jadikan sebuah tabel ya, tinggal tambahkan kotak seperti ini nanti, gitu ya. Oke. Terus apalagi hubungannya bisa terjadi ya dari 4 entity ini? Ternyata entity mahasiswa dengan dosen sendiri itu ada lagi apa? Nah, kamu kan jadi mahasiswa PA saya ya. Nah, disinilah muncul, jadi ada hubungannya. Apa relasinya ini? Apa relasinya? Kalau dibaca dari mahasiswa ke dosen berarti kan many to one ya, atau one to many, dimana tidak ada mahasiswa yang dibimbing oleh dosen, tapi maksimal
banyak mahasiswa yang dibimbing oleh dosen, dan minimal satu dosen, maksimal juga satu dosen yang menjadi pembimbing PA. Tidak mungkin kamu dibimbing oleh 2 dosen, pasti dibimbing hanya oleh 1 dosen. Oke. Jadi relasi yang baru adalah ini yang namanya pembimbing tesis atau pembimbing akademik. Next, berkembang lagi, ternyata ada nih namanya dosen wali, ya. Ini yang PA tadi ya, ini pembimbing skripsi. Ini sekarang ada lagi hubungannya menjadi dosen wali. Satu mahasiswa memiliki satu wali, atau tidak ada mahasiswa yang menjadi walinya si dosen, karena si dosennya lagi cuti misalkan gitu ya, atau tidak dikasih bimbingan karena sedang tugas kuliah atau tugas belajar. Namun dosen itu juga bisa memiliki hanya satu mahasiswa yang dibimbing, dan maksimalnya berapa? Maksimalnya banyak, jadi satu dosen bisa membimbing lebih dari 2 mahasiswa. Maka derajat kardinalitasnya adalah many to one atau one to many, bisa dibalik-balik ya. Oke, tergantung dari sudut pandang kita. Next. Di sini malah ketutup. Ternyata dalam sebuah entity, dia bisa berhubungan dengan dia sendiri. Contoh mata kuliah ini, hubungannya apa? Many to many. Lucu ya. Jadi mata kuliah makul berhubungan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Contoh gini, ini mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, D, ini E, ini F, ini G, ini H. Nah, mata kuliah E ini hanya boleh kamu ambil jika kamu sudah mengambil mata kuliah A. Atau mata kuliah ini juga bisa jadi syarat. Mata kuliah ini boleh kamu ambil jika sudah mengambil mata kuliah B. Ya. Mata kuliah F bisa juga syaratnya adalah kamu sudah mengambil mata kuliah A dan mata kuliah D. Nah, dari begini tercipta nih hubungan many to many. Ya. Mata kuliah B itu syaratnya adalah mata kuliah C dan mata kuliah D. Jadi kalau kamu belum mengambil mata kuliah ini dan sudah mengambil mata kuliah ini, maka kamu belum bisa mengambil mata kuliah G. Nah, hati-hati nih, kamu kalau sama mata kuliah prasyarat, jadi harus mengambil semua mata kuliah dan nilainya tidak boleh C misalkan gitu. Nanti programnya akan mengatur apakah Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Oh sudah. Cek lagi, apakah Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Oh sudah. Apakah mata kuliah ini nilainya di atas C? Oh iya, nilainya dia B. Apakah nilai mata kuliah ini C? Oh tidak, nilai dia A. Oke, berarti kamu boleh mengambil mata kuliah ini. Nah gitu ya, jadi hubungannya many to many seperti ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman saya minta untuk membuat derajat kardinalitas, atau membuat IRD nya dulu deh, membuat IRD dulu. Setelah membuat IRD, lalu membuat relasinya apa dari entity-entity yang kamu buat kemarin. Kamu kan udah milih ya kasusnya mau bikin database apa. Nah contohnya ini database sistem informasi akademik, berarti kamu mencari kasus yang lain, banyak banget kok di internet. Jadi, contoh database apa gitu, kamu cari aja banyak sekali. Oke, semoga yang sedikit yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa mereplay lagi ya, 30 menit bisa di replay lagi untuk melihat materi yang belum paham. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.